Keuntungannya nyantet orang buat atel apa? Saya perjanjian dari itu. Jadi balik lagi ke tadi nggak ada perjanjiannya gitu antara si atel dengan dukunnya gitu. Manehna nita aing berarti geus kacumponan ka hayang aing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Mega Ganesha. Kita banyak mengucapkan terima kasih buat teman-teman di rumah Braga khususnya yang masih setia mengikuti kita ya. Ya. Nah, mungkin untuk malam hari ini kita akan membahas suatu masalah ya yang emang di luar nalar sih, di luar logika. Nah, tapi itu kayaknya menarik gitu ya untuk dibahas karena mungkin akhir-akhir ini juga kita banyak kedatangan ini ya, Sosok-sosok yang datang sembarangan gitu Bang. entah itu disengaja ataupun tidak. Ya. Nah, akan kita coba bahas malam hari ini teman-teman. Mungkin temanya sekarang kita kasih apa nih Kang Opin? Santet. Jadi gitu Kang Opin, sekarang kita temanya seputar santet nih. Dan kebetulan nanti juga ada bintang tamu Kang Opin. Nanti kita coba bahas mungkin buat santet. Itu kan santet itu langsung aja nih. Ada kategori-kategorinya mungkin Kang Opin, ada santet kejam, mungkin ada santet ringan, ada juga yang santet menyimpan barang gitu. Banyak sih, nanti kita coba bahas mungkin nanti ada antara pertanyaan mungkin dari bintang tamu. Nanti kita coba buat jawab gitu Kang. Nah, tambahan juga kan santet juga kan ada nih yang gini nih. Misalnya nih kita lah berkunjung ke suatu tempat nih. Nah terus pas pulang ke rumah sakit lah apalah, kan itu penyebab apa kan nggak tahu ya. Iya. Kan banyak kejadian nih. Saya habis dari suatu tempat nih, apa dari mana nih gitu. Terus pulangnya sakit, terus pulangnya kesurupan lah apa. Banyak lah gitu, banyak hal lah. Banyak hal. Ini banyak kategorinya. Gitu. Nanti kita kuak bareng-bareng apa tuh gitu penyebabnya, terus biar nggak kejadian gitu harus gimana gitu. Cara antisipasinya ya. Mudah-mudahan kita ada solusinya juga ya gitu. Kita kan cuman berbagi aja pengalaman, ilmu juga, mudah-mudahan ya kepake gitu buat braga-braga di rumah. Khususnya buat diri kita sendiri. Nah itu sih. Ya umumnya buat para braga di rumah. Buat braga-braga di rumah juga yang positifnya ambil. Kita juga manusia ya, banyak kesalahan. Barangkali banyak kesalahan ya, mohon maaf dari kita. Ya gitu aja sih dari saya. Mungkin gimana selanjutnya? Mungkin langsung aja panggil Kang Opin bintang tamunya. Kita coba panggil bintang tamu kita ya teman-teman. Namanya siapa? Angga. Anggreni ya. Anggreni ya. Anggreni. Disebut Angga. Dan mungkin sama Kang Ipik juga ya. Itu nanti biar lebih membantu juga sih Kang. Karena mungkin Kang Ipik pernah mendapatkan gangguan santet tersebut ya, jadi yang lebih bisa merasakannya. Jadi dia lebih peka ya. Ya, Kan lebih dia peka. Kang Ibi itu lebih peka dalam merasakan kan. Karena dia juga pernah pengalaman gitu. Enggak, terutama pengalaman soal percintaan. Percintaan juga di santet cinta gitu. Jadi Banyak susah kan. melupakan. Jadi hatinya kosong ya. Kosong. Oh gitu. Ya udah. Kita coba Kang Ipik Angga. Kang Angga. Kang Angga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Anggraini, bisa dipanggil Angga. Saya asal dari Dago. Coba penonton bayar tepuk tangan dulu sebentar. Gratis. Nah, jadi mungkin buat Neng Angga gitu barangkali mau mengajukan pertanyaan gitu yang insya Allah bisa kita jawab gitu perihal dari santet Hal tersebut. gaib juga ya. Boleh Apa nih dicoba. pertanyaan nih? Kalau Tapi boleh, bolehnya gini sih, buat kita semuanya. Dari kita berempat, mungkin ada yang pernah kena juga atau gimana mungkin kan? Gak tahu. Kayaknya ini. Enggak juga. Mang itu kayak mencoba kayak Damri itu gimana? Kebetulan bukan saya sih yang ngalamin, tapi kebanyakan dengar cerita dari orang sih. Kayak maksudnya kan ada yang sampai keluar paku apa gitu kan, terus keluar uang gitu. Pengen sih itu. Buat santet ya menurut saya diri pribadi ya Kang Ipik, jadi ya santet ini tuh ada yang kerasa, ada yang enggak gitu. Jadi
ibaratin kita nih diam-diam aja tapi kita kena santet gitu. Nah itu bisa berubah pola pikiran kita keseharian jadi gimana bentak ke orang tua atau disuruh malas sama orang tua itu bisa aja sih. Terus keganggu juga sama pekerjaan kita, banyak sih kategori-kategorinya gitu. Nah mungkin Angga pernah ngerasain atau gimana gitu, pernah nggak? Atau punya pengalaman hal gaib nih, misalnya ketemu hantu kayak Kang Ipik apa gimana gitu. Kok hantu ganteng gini coba. Oh ya Kang Pin, sebelumnya kita udah melakukan apa? Anti swab ya, jadi kita benar-benar melakukan protokol kesehatannya jadi aman syuting. Udah dicek jantung juga tadi ya? Udah dicek jantung juga. Pakai termometer. Nah jadi mungkin perihal santet juga ada yang ringan seperti santet yang susah melupakan seseorang gitu ya. Nah, itu lebih ke baper. bentar sih. nih, ngomong-ngomong nih bintang tamu nggak ajak ngobrol ya? Nah gitu mungkin mau ada apa yang ditanyakan mungkin itu. Enggak, ada mungkin ada yang taroskeun tuh naon. Yang enggak penasaran gitu. Pengen tahu sih asal mula santet itu dari mana? Mungkin bisa dijawab Kang Aris. Awalnya kayak gimana, terus dari mana daerahnya? Ya mungkin kita ngambil sedikitnya gitu ya. Kulturnya ya dari Sunda gitu. Kebanyakan kan karuhun gitu, terus penunggu rumah gitu kan. Kebetulan dari Sunda juga gitu. Jadi si santet itu ya terbentuknya dengan seiringnya zaman gitu nggak. Jadi waktu dulu itu pernah emang ada gitu. Jadi waktu itu si santet itu bukan buat ke manusia. Nah, terutama buat ngadu ilmu cenanya. Ngadu ilmu orang jeung jelema deui cenah kita. Kusabab meunang si jelema eta aya kakeheul atau ditah di nu lain gitu. Bisa oge nyelakakeun jelema nu lain gitu. Jadi emang baheulana mah si santet ieu teh jang ngadu ilmu gitu. Ngadu ilmu jang jelema jeung jelema gitu, jeung dukun tah. Kusabab meureun si dukun eta anu nitah atau anu miwarang meureun kan jalmi teh teu sami wae gitu kan nya. Teu sami wae meureun aya nu tereseupeun ka jalmi ieu. Nah, kumaha sih carana meh urang teu kapanggih meureun nya santet makan mau aya bukti gitu. Mau aya bukti tah carana nya meureun kadinya ka dukun teh gitu. Jadi pada intinya mungkin bertempur secara tidak menyentuh gitu. Ya. Secara gak langsung gitu. Jadi nggak ada bukti sama sekali gitu. Di teknik juga susah gitu kan kayaknya si orangnya karena ada yang gak nyadar sampai gak nyadar bertahun-tahun kan denger mah sampai ada yang gak sadar dia teh kena dia sehat-sehat aja gitu kan. Itu sih apa tambahan enggak? Ya banyak juga kan dari pasien-pasien Megaganesa juga ya yang misalnya nih nggak sembuh-sembuh gitu terus dicek ke rumah sakit nggak ada gejala apa-apa terus tapi sakitnya berkelanjutan. Nah kebanyakan sih ya ada yang gangguin gitu sih. Kebanyakan kalau kena santet itu kan setahu saya ya jadi ada seseorang yang nggak suka kali ya dendam Syirik mungkin. syirik ya akhirnya dia mau gimana nggak bisa ya akhirnya dengan cara itu sih. Kalau misalnya nih Angga kena santet, terus hal yang pertama Angga lakuin apa? Garis boleh Dijawab pertanyaannya. malah ketawa nih. Nah mungkin kalau misalkan orang udah tahu disantet ya mungkin jadi misalkan si orang itu saya udah tahu nih kena santet. Nah mungkin ya kita balik lagi ke syariat Islam Pak ya, yang berpegang teguh ke agama kita masing-masing. Ya misalkan kalau orang tersebut agamanya ya non muslim ya silakan, mungkin ada doa-doanya yang tertentu Menurut kepercayaan masing-masing ya. lah. Kalau menurut saya ya kita balik lagi ke syariat Islam mungkin ya kita di satu contohnya mungkin kayak dia seperti tahajud terus ya sholat lima waktunya ditingkatin banyak sih cara-caranya juga. Terus ya kalau misalkan itu belum ampuh juga ya mungkin kita tanya ke paranormal atau ke ustadz terus gimana. Terus ya dan mungkin yang sosok seperti itu yang mungkin santet gitu ngapain ya nggak bisa maksudnya nggak bisa kita handle dengan diri sendiri gitu, harus ada yang membantu. Jadi ibaratin kita baca buku nih
baca buku tapi nggak ada gurunya gitu. Itu sih, jadi nggak Jadi harus cari orang yang kompeten mungkinnya dalam Ya. hal gaib tersebut. yang mungkin tahu ya. lah, mungkin kayak Kang Ujang Bustomi mungkin Ya, gitu. iya. Kok sebut merah? Ya kan beliau kan kita harus patut contoh gitu Ya, Gitu. betul ya. Orang yang bisa menangani hal tersebut Ya. mungkin ya. Jadi mungkin lebih ke hal awal yang mungkin kita lakukan seperti berserah diri aja mungkin ya kepada Allah. Soalnya itu juga kan ciptaan Mm-mm. ilmu itu kan ciptaan Gusti Allah gitu. Yang bisa nyembuhin Allah juga. Allah Ya. juga. Terus misalnya nih ada orang nih yang minta bantuan ke Mega Ganesha, ya kita juga kan balik lagi ke Mm. kita kan cuma ngejalinin doang nih, yang nyembuhin kan Gusti Allah gitu. Tetap sih. juga ya. Gitu sih. Mungkin harus ada ikhtiarnya nggak, jadi kalau misalkan kita diem terus aja di rumah tapi nggak ada ikhtiar, maksudnya kita pengen sembuh nih harus gimana. Kita kan berdoa terus nih, kata mungkin ya kata Nabi juga, mungkin nggak mungkin ya kita berdoa terus-terusan tapi kalau nggak ada ikhtiarnya mungkin nggak Cuma juga ya. percuma juga gitu kan. Ibaratin jodoh kan kita harus aja berdoa, masa mungkin ada jodoh yang tetap rumah kita langsung ini jodoh aku gitu. Nah, ada ya. Gitu sih. Coba. Oh iya, jadi saya jadi keingetan juga karena pertanyaannya Angga barusan. Terus kalau kita bisa tahu gitu ini saya misalkan sakit, Mendeteksi mungkin ya. nggak ada deteksinya gimana itu kan kalau kita udah ke rumah sakit misalkan nyoba ke rumah sakit tapi gak kenapa-napa masih sehat-sehat aja tapi gak kerasa benar fisiknya gitu, cuma larinya kayak ke psikis kayak kepikiran gitu. Terus cara ngidentifikasi oh ini bener kena santet atau ada orang yang gak suka sama dia gitu kan. Nah, kalau itu masih Pik. Jadi balik lagi ke diri kita, Pik. Gitu. Jadi misalnya nih, kita udah berobat kemana-mana nih, udah tanya sini, tanya situ sih, nggak sembuh-sembuh. Jadi secara medis mungkin kan ya? jadi balik lagi ke diri kita. Kita juga harus yakin, Pik. Kita yakin kita itu bakal sembuh, gitu. Nah, kalau kita udah berobat kemana-mana, udah tanya sini, tapi kok gak sembuh-sembuh. Nah, dari situ bakal kalau santet nih, dari situ bakal timbul jadi nggak sembuh-sembuh, Pik. Gitu. Jadi harus diri kita juga percaya diri bakal sembuh. Itu sih. Ya, mungkin kembali lagi kayak tadi ya, ke ikhtiarnya mungkin lebih ditingkatin lagi. Nah, itu sih. Kita udah bagus mungkin nggak sholatnya terus tahajudnya, mungkin kalau kita nggak ikhtiar ya mungkin tanpa si izinnya Allah mungkin nggak bisa juga. Nah, mungkin untuk lebih spesifik tentang pertanyaan Kang Ipik, mungkin si orang tersebut perlu waktu sih ya, nggak langsung tahu oh saya tuh kena santet. Jadi akan datang saat pas dia itu seperti timbul apa perasaan dari hati gitu bahwa dirinya kena santet. Kan pasti juga sebelum ke paranormal juga pasti dia ke medis dulu kan Ya. Nah akhirnya di medis gak ketemu jawabannya, pasti langsung pikir oh ternyata saya tuh kena santet seperti itu mungkin ya. Itu sih. Mungkin dari hal mungkin yang tadi ya Kak Apin, kita udah tahu nih mungkin nggak tahu nih kita kesantet atau apa gitu. Nah itu bisa juga flashback juga Pin ke diri kita masing-masing. Misalkan si orang tersebut kita kenapa tiba-tiba sakit Sampai sebab ya. tanpa sebab, mungkin kita harus ngaji diri deh banyak, ngaji diri ke tukang orang tinggali kumaha gitu. Apa perlakuan kita gitu ya terhadap gitu, orang apakah lain. perlakuan kita terhadap orang lain udah benar atau mungkin ke segi saudara-saudara kita apakah udah betul juga, apa mungkin ada kesalahan, mungkin ada apa gitu. Nah nanti si orang tersebut ya yang dirugikan oleh kita ya mungkin terjadi juga. Jadi apakah kita pernah menyakiti seseorang mungkin ya yang secara disengaja atau tidak, Ya. secara kita sadari atau tidak mungkin ya seperti itu juga. Nah setelah flashback itu mungkin kita coba minta maaf ke orang tersebut yang mungkin pribadi yang si orang tersebut nggak tahu gitu apakah saya ada masalah atau apa, ya mungkin kita sebaiknya kita minta maaf. Nah mungkin dari segi itu juga bisa sembuh sih gitu. Menurut saya sih jadi setiap perlakuan kita mau baik mau buruk pasti ada Timbal baliknya timbal baliknya juga ya. Gitu sih.
Ada tambah lagi nggak? Oke. Ya jadi mungkin seperti apa ya? Jadi bukannya kita mengira si Anu mungkin karena emang sujon dengan kita menggunakan perasaan kita juga kan hampir tipis mungkinnya seperti itu. Nah jadi ya emang seperti Kang Aris bilang sih, jadi sebelum kita berpikiran kita kena santet mungkin kita harus berpikir dulu ya. Apakah kita pernah melakukan sesuatu di belakangan gitu. Itu sih. Oke, gitu nggak? Jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Coba ada pertanyaan lagi nggak? Gimana? Mungkin kalau dari saya mah lebih ke jika harus mencari gitu ya, mungkin insya Allah kita juga bisa bantu ya. Nah mungkin ada yang tambahin lagi kayak gitu. Jadi boleh mau Angga dulu ya boleh lah. Nah, saya udah kepikiran tadi. Jadi siapa sih makhluk halus penguasa santet? Kalau makhluk halus penguasa santet sih ya, menurut saya penguasa nih. Kalau penguasa kan berarti mencakup semuanya ya. Mencakup semuanya berarti Nggak ada. gimana ya? Kalau menurut itu ya. Mungkin jadi gini ya, jadi si pertanyaan itu mungkin udah ada perjanjian nih. Jadi si makhluk tersebut udah ditugasin oleh paranormal dukunnya, majikannya. Nah udah ditugasin aneh cenah tuh si itu cenah gering berarti itu. Mungkin ya ada juga sih pemimpinnya, tapi dengan perjanjian orang tersebut gitu, dengan lingkaran tersebut orang-orang itu mungkin ke dukun sama yang nyuruhnya gitu. Terus nah dukun punya atasannya gitu, mungkin bukan atasan, jadi kalau disebut biaran enak nggak? Iya bisa seperti itu Nah, sih. disebut gitu. Ibarat gini benar. Jadi ibarat kayak kan ada yang isi aki nih. Terus saya nyuruh kaki. Nah, Santet Kang Ipik kayak jadi Saya bagian buruk ceritanya. santet kayak Ipik jadi kerbau. Gitu sih. Jadi bisa disebut seperti ini, mungkin bukan kekuasaan tapi yang lebih lebih berkuasa mungkinnya ya bisa disebut dukun ya sih lah, karena mungkin si dukun tersebut pasti memiliki anak buah lah seperti itu. Kita juga kebetulan pernah menangani kasus santet tersebut ya. Betul. Nah hingga akhirnya si makhluk tersebut kita ambil, kita bawa dan kita ajarkan hal-hal yang lebih baik gitu ya, Lebih positif itu ya. dan kebetulan Mungkin kita, makhluknya juga udah di sini ya. kita islamkan juga kok. Mungkin kita tadi coba tanya aja langsung ya sosok tersebut. Namanya Atel teman-teman. ayat Nah, sosok tersebut adanya di Kang Jimmy Itu biasa Mungkin ya, ada di Kang Jimmy lebih ke masuknya biasanya ke situ mungkin ya. lebih cocok Enggak sih, sih. emang jadi cocoknya pas pertama pengobatan di sebenarnya ke Mang Jimmy gitu. Jadi sharingnya sama Kang Jimmy gitu. Nah jadi kasus yang pernah kita tanganin itu keluhannya mungkin si korban tuh merasa setiap beres maghrib terus gatal-gatal, malam gatal-gatal terus, gitu. badan panas. Gitu sih. Ini kayak Ipik bisa Di kita switch dulu aja. switch dulu, kita ganti dulu Kang Ipik ya. Mang Jim, silakan. Mang Jim mulai ke depan. Nah kita tampilin ya Mang Jimmy. Semoga Mang Jim. Ini Mang Jim. Tapi nggak sejenak. Enggak apa-apa, agak geseran Mang Jim. Nah, gitu. Kita coba mungkin Mang Jim udah kerasa si atelnya. Boleh dicoba. Nah, mungkin teman-teman akan ngerasa sedikit aneh ya. Boleh diceritain dulu ke Kang Jim nih. Nah, pengalamannya Gimana waktu pertamanya akhirnya si Atul itu deh, Kang Jim. Kalau si Oto itu pertama emang tadinya disuruh sama orang buat mengganggu ya. suruh ngerjain orang lagi gitu ya pasien, Supaya apa Kang Jim tuh? supaya si pasien itu ngedrop, Ngerasa Ngeganggu, keganggu gitu ya, ngeganggu gitu. hidupnya nggak tenang, dan mungkin juga si orang yang nyuruh itu dendam. nggak tahu dendam atau apa ya, mungkin Banyak lah.
Dan alhamdulillahnya orang itu sekarang udah Sembuh, udah sembuh jadi hidupnya kembali normal ya. Ada yang nyuruh gitu. Entah dendam, entah apapun itu mungkin ya. Iya, Masuk aja Bang Jim. Udah silakan. Assalamualaikum. Ustaz. Nah, jadi ini sosok si Atel tuh. Wong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak selain keluar nih. Ya, iya we yang silaturahmi ya tuh terus lami pan tepat-tepang gitu. Subhanallah aing tuh. Suguhan. Iya. Rokok. Itu iya teh. Yang rokok nak. Ngarapot tuh. Lain udah angus-angus jalan di subuhannya. Aing jauh-jauh tuh di tuh gerawan. Kita panas kan? Kita panas tuh. Istilah teh. Yang nih. Mung panas. Ya, aing entar gigireun teh. Nah, tinggal ieu. Laisan. Nah, mereka di rumah kebetulan juga Adel ini kan jadi agak kocak gitu ya. Jadi agak kocak. Jadi buat ngehibur juga beraga-beraga di rumah terus Mega Ganesha juga ya agak kehibur gitu sama si Adel ini. Asalnya sih dia dulu itu jadi Nyeremin ya. suruh nyerem serem pas pengobatannya serem itu. Wah, ngamuk gitu. Tapi sekarang teman-teman jadi gini, jadi Kocak. ke tim Mega Ganesha jadi akrab, lebih bisa ngobrol gitu, interaksi gitu. Tuh. Enggak sorangan. Jadi kocak gitu tanggapinnya. Mungkin mewakilin pasti ada pertanyaan nih dari teman. Tong ayam. Tawaran kalau bener. Mewakilin pertanyaan. Tong. Jadi mewakili pertanyaan teman-teman kenapa bisa pengen teh sama rokok mungkin ya. Jadi si Kahrun tersebut ya jadi yang dipengen dia gitu Apin yang dipengen di dunia dia pengennya ada di dunia kita gitu Pin. Jadi seperti rokok seperti rokok seperti kopi seperti teh gitu sih. Rokok letik udah. Tuh kan ada alung-alung rokok itu. Bentar ya dong. Sorry dong. Si bonek tapi Sana merahnya tuh. Betul kan baliknya senarat tuh. Sok. Jadi emang dulu Nanya naon ka dewe? Ini ya. Jadi gitu ya nya ya orang teh kena bahas santet cenah kitu tah. Jadi kieu teh ya baheula teh cenah bener teh dirinya teh dititah. Kudu kitu jang nyelakakeun jelema. Bener teh. Oh aing mah. Ya, ngawakul wae. Kalau mau ngoyak kieu tuh lah. Aing mah bager. Ayeuna bagur teh. Syaki geroan kapan? Ini emang baheula teh disuguhana teh wae kumaha teh. Wah, aing hayang. Ieu saha tingali ieu gigireun ieu. Hei, teh. Kudu nempot dan sekarasa. Sing masih lain kudu bolotot. Naon sih demen teh sih teh? Kiai datang teh assalamualaikum atuh. Gitu. Lain assalamualaikum warahmatullahi daripada sia sih teh. Orang balik kudu gulis euy. Korek da ieu aing daek. Daeknya. Ridho teh. Ieu mah ridho. Aing mah beuki. Daripada sia dadang-dadang medan teh. Pada wewe ini. Karuaneun ya. Di mana aya do wedakeun ka sia radel kieu. Eta sadar diri. Anu goreng anu gelis. Ngaca. Eta si goblok.
Anjing kaki mikir. Yang kanu gelis aduh. Jauh bener gitu Ki. Yang jadi bancet sih pokoknya. Awas ya balik ya. Tanyakeun kaki yang undang-undang urang tuh. Aing hamare enteh bari lagi kadikeun teh namun mah Ya, kan. ya. Lain. Dia mengagerwan si atuh. Jadi clearnya. Di clear. Karunaun kitu. Karangan senaki manjat teh geus bila. Tuh, Kangen sono menanya. gunana cenah. Ya ngumpul ngomongkeun aing. Tuh ngomongkeun GR pisan punya. Teh jadi Belum si harus Erik nanya si teh. Jadi benar gitu atel teh kapungkurna dikirim ku Jami gitu kan ngaganggu sesama. Ada benang lah. Sok kumaha teh? Kumaha tah? Lelik ieu nya. Baheula si dukun eta teh neangan anu leuwih jago jangan mangsa aing. Oh. Iya, nu nanya nu belah dieu. Sieun nanya teh. Ya tanya. Coba nanya neng. Katanya cabok kan. Sudah nanya. Sok we. Kita mah anggap beli bade naros naon bebas ieu mah. Sok, bebas ya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha namina? Ate. Emang sok arate? Tuh. Bagian background dengan Ki. Asalna ti mana? Neng, kita nanyakan santet dan nanyakan ima rek apel kumaha sia teh. Bebas. Enggak ngerti ya tuh santet. Nah, jadi kitu merendah nyari wasman cenah. Atel teh seueur. Ieu teh rencangna teh menyangan sesa atel meureun. Itu Wah. Tapi alhamdulillah itu mah. betah ieu jeung reng-rengan. Betang tak ngilu oge. Sok leutik mangga Aya teh. oge. Baheula aing dititah-titah. Lain hiji lain dua. Ditah ka aing teu balik. Dah itu serius. Cuman didinya aing panggil jeung kumpulan ieu jeung layangan ieu anu bisa ngajarkeun aing tadina teu bener jadi menang baheula mah aing dititah mayan nyepae ditah ngageringannya gering jelema kunaon disebut ateul Radun. datang geus aya di urang geus dituna sebenarnya lain eta anu ditana Cuman meren dimimitin lagi satel gitu ternyata. adak yang aing oge geus ateul Terus keuntungannya nyantet orang buat atel apa? geus aya perjanjian teh dituna Jadi balik lagi ke tadi nggak ada perjanjiannya gitu antara si atel dengan dukunnya gitu. manehna minta aing berarti geus kacumponan ka hayang aing jeung aing teu balik Gino dia bener gede. pasti
Jeung meureun kan si Atel teh meureun dititah kitu teh meureun aya buruhna meureun nya. Kusabab heula aing teu balik berarti aing resep kikituan. Contohna manusia resep mabok dititah maling asal aya keur mabok pasti di jalan. Jadi ngahalalkeun segala cara gitu nya. Tapi nama geus tara teu nya. Geus kepikir ku aing. Alhamdulillah. Nah mungkin Gaga ada mau pertanyaan mungkin boleh silakan. Boleh Gak? Depan. Nah mungkin kita switch dulu sama Gaga ya teman-teman. Assalamualaikum. Nah, abi kan kurang terang nu mimitina kumaha meureun aya perjanjian itu ieu meureun misalnya entas di naon geus kacumponan di dinya contohna misalnya hayang maehkeun jelema atau titah gering langsung bisa itu teh Langsung bisa bangsa aing. tanpa apakah ada aya jarak kudu sabaraha poe apa langsung harita keneh eta teh Tergantung nu nitahna. Nitahna yang hari tahun pasti. Kembali ke perjanjiannya gitu. Jadi si orang tersebut kepengennya apa itu setelah 3 hari atau 4 hari. Jadi ada kembali lagi ke perjanjiannya gitu di antara orang perputaran orang-orang tersebut gitu. Gimana disuruhnya gitu ya. Eta teh tos selaminya kayak gituan teh. Iya, Terus aya sabaraha jalmi tah nu digitukeun. maka eta. Tapi terus kapikir meureunnya ayeuna mah. Dipikir-pikir mah naonan meureunnya. Ya meureun ayeuna mah tinggal benerna atuh da atos meureunnya pas aya jalanna pas terang. Kikituan teh salah meureunnya. Ya, untuk Angga ada yang mau ditanyain lagi? Ai ilmu santet sami atau beda sareng ilmu sihir? Sarwaknya eta sihir-sihir kan. Neng gitu. Bib masih sama juga kan? Ilmu sihir sama ilmu santet teh emang sama. Ini kalau ilmu sihir mah ya mungkin buat bahasa Sundanya gitu. Bahasa Indonesia. Betulnya. Anu pada dipit carioskeun deui teh naon teh? Tong hayangnya apa dia alim gitu. Naonan kikituan oge. Nyatos tuh cekap nuhun. Tapi ya kalau mau tanya saya tuh kan ada sebagian keluarga Mang lah bisa dibilang tuh dia tuh emang suka ngobatin tuh dia emang mungkin dia tuh emang apa setiap hari mau malam apa itu pasti banyak yang datang ke rumah dan suatu saat itu Mang tuh ada katanya ada serangan itu kayaknya apakah ada yang sirik apakah gimana itu ya? Nah, mungkin jadi ini pertanyaan cukup mewakili orang-orang yang bertanya mungkin ya, guys. Jadi gini nih, ibaratin si Atel dititah ku si dukun eta jang meureun tah maehan jelema ieu tapi tah si jelema eta minta tulung ka urang gitu. Minta tulung ka grupan mega tah. Didinya orang teh jadi jika perang deui ga. Iya. Duk-duk deui jadi ibaratkeun lamun itu eleh si urangnya bener si jelema ieu salamet gitu tah. Ibaratkeun ke jadi meureun si jelema ieu salamet tapi itu minta padahal ti urang gitu kan. Jadi malik di ka urang gitu lamun teu ka emanya. Jadi si ilmu eta teh malik di ka urang jadi gitu. Jadi nyamun disebutkeun mah ya ibaratkeun kitu enggak jadi taruhan nyawa lah kurang gitu teh gitu. Iya sih. Benar juga.
Tapi kalau misalnya yang apa kan dia tuh nyerang. Dia nyerang tuh itu kan salah satu mungkin makhluk halusnya dia tuh ngasih kayak dibilang sesajen mangsa yang gitu kan. Apakah dia ada yang ribet, apakah yang ada yang gampang juga gitu Pak? Ya pasti ribet sih. Ribet. Soalnya kan itu ada perhitungan sama nyawa. Tapi kalau yang misalnya disuruh ini tapi ada timbal baliknya ke yang nyuruhnya nggak? Ada. Mungkin yaitu si yang disuruhnya gitu yang tadi kita atur ai manehna geus kacumponan ka hayang urang manya orang direk digawe gitu jadi ibaratkeun dibayar we udah dibayar gitu ya. Dibayar siapa dibayar lagi kalau misalkan si karuhunnya udah dibayar oleh si orang tersebut yang nyuruh ya mungkin katakanlah minta domba lah Ya. kita kasih. Nah seperti gitu ya ternyata gitunya jadi geus kacumponan ka hayang urang nya digawean gitu ga jadi tah urangnya ngubaran. Jadi kalau kita ngobatin yang pasiennya itu ya harus lebih dari domba gitu supaya pasien itu selama aja kita nego sama yang nyuruhnya dia Pak kasih domba, nah mungkin kita kasih sapi, nah mungkin bukan berarti dengan hal musyrik ya. Jadi ibaratin yang kita mau aman si pasien juga pengen sembuh gitu ya. Terus ya sok nuhun. Assalamualaikum. 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 Tuh ya rokok. Nah, mungkin gitu nggak ada pertanyaan lagi nggak? Udah cukup mungkin ya, udah cukup memuaskan mungkin ya pertanyaan mungkin udah kita jawab juga. Mewakili teman-teman Braga di rumah yang bertanya mungkin gitu sih. Ada sedikit pertanyaan lagi atau ada tambahan gitu gimana dianggap? Ada sekali lagi. Gimana? Bagaimana sih perasaan si korban waktu ketika disantet? Jadi perasaannya tuh kayak gimana? Kalau misalkan Ya mungkin balik lagi ke tadi ya, jadi si perasaannya banyak juga kategori-kategorinya. Perasaannya ada yang lupa ingatan, mungkin ada yang linglung, terus ada juga yang perasaannya yang mungkin gak mau diganggu sama orang, pengennya diam di rumah gitu, kepengennya ada yang kepengen serba putih, banyak lah. Jadi perasaan-perasaannya dia, jadi ada juga yang menyebabkan sampai gila gitu ya, harus diberi medali gitu sih kan. Perasaan-perasaannya ya ya mungkin yang saya sayangkan ke orang yang nyuruhnya sih gitu. Nah mungkin si dosanya juga ditanggung oleh Menyuruhnya. mungkin udah cukup lah, Cukup banget. tutup aja mungkin. Udah tutup aja nggak? Ya, Game kalau- ada sedikit tambah nggak? Cukup? Enggak, udah cukup. Oke, mungkin kita kembali lagi di lain waktu sama Iya. Angga ya. Siap. Nanti ada juga bintang tamu yang lain lainnya. mungkin teman-teman yang pengen coba sharing pengalamannya gimana, terus adakah pengalaman kesehariannya yang berbeda soal hal gaib, mungkin kita nanti coba buat tuntas mungkin di sini. Barangkali nanti ada teman-teman yang ikut jadi bintang tamu, langsung aja DM ke Instagram megaganesha.id. Mungkin itu aja boleh. Ya, buat teman-teman paling dari kita segitu dulu aja. Jangan lupa saksikan terus di Mega Ganesha. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.